kamu yang lagi dengerin ini, selamat datang di podcast malam-malam. Di sini aku akan bawa kamu masuk ke dunia lain, dunia di mana hal-hal tidak terlihat bisa jadi nyata. Bukan hanya sekedar cerita, tapi mungkin sebuah peringatan. Jadi, siapkan dirimu, matikan lampu, dan pastikan tidak ada yang memperhatikanmu di balik pintu. Halo pendengar setia, kali ini aku mau berbagi cerita tentang permainan sederhana yang sering kita mainkan waktu kecil. Mungkin kamu juga pernah memainkannya. Namanya Jai Langkung. Tapi ini bukan cerita sembarangan, ini adalah pengalaman yang nyata. Jadi kisah ini dari seorang temanku, sebut aja namanya Lala. Waktu itu Lala masih kelas 5 SD. Dia dan beberapa teman sekelasnya tuh penasaran untuk mencoba main Jai Langkung. Kamu tahu kan permainan yang pakai boneka kayu dan kertas itu? Nah, biasanya anak-anak coba memanggil arwah penasaran hanya untuk iseng gitu. Nah, mereka melakukannya sore-sore di sebuah bangunan tua dekat sekolah. Gedung yang katanya sudah lama kosong dan dianggap angker. Nah, terus Lala dan teman-temannya datang ke sana dengan boneka Jai Langkung yang mereka buat dari batang bambu dan kertas. Mereka menggambar wajah di atas kertasnya, terus mengikatkannya di bambu dan meletakkan pulpen di tangan boneka itu. Lala yang memimpin permainan karena dia yang paling pemberani. Dia mulai mengucapkan mantra yang biasa mereka dengar di cerita-cerita horor kampung. Jai Langkung, Jai Langkung, di sini kami ada pesta. Gitu-gitulah. Aku gak berani buat nyanyiin lebih lanjut karena sumpah ini merinding. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, awalnya tuh gak ada apa-apa. Nah, terus teman-teman Lala itu mulai saling menatap dan agak kecewa karena nggak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba angin dingin berhembus, gitu. Padahal sore itu sama sekali nggak ada tanda-tanda akan ada hujan atau angin kencang. Nah, tiba-tiba pulpen yang dipegang boneka itu bergerak pelan dan menulis kata di kertas, "Halo." Mereka kaget, tapi penasaran juga, ya namanya juga anak kecil kan ya. Nah, salah satu dari teman Lala itu namanya Denny. Dia dengan beraninya tuh nanya, "Siapa namamu?" Nah, tulisan di kertas itu bergerak lagi dengan pelan dan gemetar dengan membentuk huruf-huruf yang jawabannya tuh Sari. Mereka kemudian saling berpandangan alias tatap-tatapan. Nama yang asing, tidak ada yang kenal itu siapa, dan Lala memberanikan diri akhirnya untuk nanya lagi, "Kamu tinggal di sini?" Nah, boneka itu langsung menjawab lagi, nulis di kertas, "Iya, dulu aku tinggal di sini, tapi sekarang aku tidak bisa pergi." Itu di situ hawa dingin makin terasa dan suasana tuh jadi semakin menegangkan. Tapi anak-anak itu belum sadar betul dengan apa yang mereka hadapi. Terus akhirnya mereka langsung lanjut permainan karena mereka pikir ya seru karena mereka dapat apa yang mereka mau, yaitu respon dari makhluk itu loh. Nah, terus tiba-tiba Lala punya ide anak kecil gitulah. Nah, kalau kamu memang ada di sini, bisa tunjukkan dirimu. Dia penasaran, jadi dia nanya kayak gitu. Dan disitulah boneka itu terlempar ke dinding dengan keras gitu. Seakan-akan ada yang menendangnya. Lala dan teman-temannya mulai merasa takut. Dan akhirnya mereka lari keluar gedung, ninggalin boneka itu dan semua peralatan permainan di dalam. Tapi yang kita tahu, permainan itu harus diselesaikan. Nah, mereka belum nyelesain tuh permainan itu. Sampai di rumah, Lala itu ngerasa aneh.
pas malamnya dia mau tidur, ada suara ketukan dari jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Dan kamarnya dia tuh kebetulan di lantai 2. Dan setelah mendengar ketukan itu, dia mencoba untuk berusaha tenang. Gila, bayangin kelas 5 SD loh. Kalau kita udah lari pasti. Karena dia positive thinkingnya tuh kayak katanya mungkin angin. Tapi coba kita pikir deh, mana ada angin ngetuk pintu. Nah setelah itu akhirnya dia berbalik ngadep dinding buat tidur. Terus ada suara bisikan ke telinga dia. Wah, gila. Apa gak nangis gak? Esoknya tuh si Lala akhirnya sakit. Dia demam tinggi, terus ngigo, terus manggil-manggil nama sosok itu. Dan keluarganya pun akhirnya manggil orang pinter gitulah untuk ngusir dari rumahnya makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu, alias tamu tidak diundang itu. Nah, sejak kejadian itu si Lala udah nggak pernah mau lagi main permainan itu, dan gedung tua di dekat sekolah itu juga emang tetap kosong karena sosok yang manggil Lala itu masih ada di sana. Jadi dia tuh nunggu siapa yang mau memainkannya lagi, karena emang dasarnya permainan itu belum diselesain sama anak-anak itu. Gimana? Bayangin lo ada di posisi itu, anak kecil kelas 5 SD. Serem sih. Itulah ceritanya. Nanti next time kita cerita lagi ya. Makasih udah dengerin cerita aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe.